saya termasuk orang yang sering mengikuti kajian Mas Ulil di Facebook. Jadi hampir semua yang ada di Facebook itu saya download. Ya, kebetulan di tempat saya bekerja ada wifi gratis. Karena kalau streaming kuotanya habis banget. Di download ya. Baik, pertama hampir sama ya dengan Mas yang di samping tadi. Kita tahu bahwa Mas Ulil ini adalah dulunya adalah yang kita tahu sendiri merupakan pendiri jaringan Islam liberal ya, dan itu yang berkembang di tengah masyarakat. Pertama saya ingin bertanya, definisi liberal itu Mas Ulil mendirikan jaringan Islam liberal itu, liberal di situ maksudnya apa gitu? Karena mungkin menjadi perdebatan juga ya kalangan intelektual, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang bilang liberal tapi tidak memahami apa itu liberal. Ini yang kita selalu diskusikan di kampus ya, dan sekarang kita langsung bahas. Ulil tahu bahwa tulisan-tulisan Mas Ulil ini dulu dalam tanda kutip banyak yang kontroversi ya di media-media, dan sekarang belakangan itu mulai agak menjauh gitu, atau apakah ini seperti yang dibilang masyarakat, apakah proses pertaubatan atau karena saya baca di media sosial itu katanya Mas Ulil taubat. Ini kita konfirmasi langsung, apakah ini perjalanan spiritual atau memang yang dikatakan memang taubat gitu ya. Wallahu kita tanya sendiri. Ya kan. Terus yang kedua itu terkait dengan ulama Nusantara yang karyanya lebih sedikit daripada ulama Timur Tengah, katakanlah begitu. Bisakah kita katakan apakah ulama Nusantara itu kurang produktif, atau memang karyanya itu banyak cuman tidak terakses gitu? Kemarin saya mengikuti kajian Mas Ulil tentang tafsir Al-Ibrizi ya. Al-Ibrizi yang dikurang harusnya yang ditulis oleh Basri Mustafa itu kan menarik sekali. Jadi dari kami yang kuliah ini kesulitan untuk meneliti. Jadi kalau kita ingin mengembangkan Islam Nusantara, jadi penelitian yang terkait dengan khususnya tafsir, karena saya alumni S2 tafsir UIN ya, itu kurang gitu. Paling tafsir Al-Misbah aja yang kita kaji terus sampai sobek tuh kan. Banyak yang meneliti karena kita tidak tahu, dan di kurikulum pun tidak ada. Di tempat saya kuliah ini tidak ada dipelajari tafsir Nusantara gitu. Karya-karyanya pun kita kurang mengetahui. Apakah belum dicetak, akses ke situ tidak bisa. Ya, seperti itu. Mungkin hanya dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, Mas yang di belakang. Ya, baca putihnya. Situ aja ya. Sini Mas, sini Mas. Terima kasih. Alhamdulillah kita kedatangan Gus Ulil yang sudah kita tunggu-tunggu. Tadi sempat disinggung berkaitan, saya setuju kalau memahami Islam tidak hanya terbatas pada teks-teks keagamaan. Namun problemnya rentan antara Islam Nusantara yang saat ini dengan Islamnya Kanjeng Nabi itu ada 14 abad silam. Teks keagamaan itu tidak hanya ribuan bahkan jutaan sudah menyebar ke pelosok negeri dan penjuru Islam. Nah, akhir abad 20 saya teringat dunia akademik kita itu ditawarkan tradisi hermeneutik dalam memahami konsep teks-teks keagamaan, sehingga dari kalangan pengkaji tafsir pun berupaya untuk antipati terhadap kajian hermeneutik ini. Nah,
Prof. Komarudin Hidayat juga menulis memahami bahasa agama yang mungkin yang terbarunya bukunya menafsirkan kehendak Tuhan. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya di sini, metode apa yang mungkin yang ingin ditawarkan oleh Gus Ulil ini yang bisa mewakili isi teks yang ditulis oleh para ulama ini sehingga kita dapat memahami teks konteks maupun lingkup kehidupannya para ulama zaman dahulu, sehingga kita tidak hanya terbius bahkan tertipu oleh teks keagamaan yang saat ini mungkin kita jumpai. Itu saja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini langsung dijawab Mas Ulil atau Gus Milan nanti menambahi. Terima kasih. Saya tidak banyak menjawab, saya hanya ingin mengomentari saja nanti tentang pertanyaan posisi Mas Ulil yang di jaringan tadi ya. Jadi sebelumnya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya justru malah memantau dari beberapa tulisan Mas Ulil atau Gus Ulil ini tetap dalam konsistensi. Dalam arti ketika memperjuangkan sesuatu itu kan memiliki strategi, hanya strategi aja yang berubah. Strateginya berubah karena mungkin ada perluasan istilahnya itu wilayahnya. Jadi itu harus berubah karena ini penting sekali dan konteks dari pertemuan juga selalu berubah. Jadi harus pertemuan harus berubah. Kenapa saya katakan strategi? Karena memang kita kan dalam posisi kalau Aswaja ataupun NU itu kan baru setengah. Jadi kalau dihitung 1 sampai 10, Aswaja itu angka 5. Nah, ada kalanya teman-teman kita ada di angka 1 yang fundament, ada juga yang di angka 10 yang liberal seperti itu. Nah, tapi tetap nanti juga arahnya kembali ke nomor 5 lagi. Nah, ada teman-teman kita yang ke angka 10 itu untuk strategi menarik yang 10 ke tengah. Begitupun teman-teman kita di atas di jatuh itu juga menarik mereka ke tengah juga. Ini strategi yang memang tidak pernah diungkapkan, tapi ini menjadi istilahnya yang kita pahami dari ulama-ulama kita terdahulu. Makanya kadang-kadang Gus Dur misalkan dengan Mbah As'ad Situbondo itu berbeda, itu sama-sama dalam posisi yang ekstrim, tapi untuk membawa semuanya ke tengah. Ini adalah strategi yang hikmah tadi itu ya, katakan strategi hikmah ya seperti itu. Jadi sesama ulama itu saling berbeda, tapi sebenarnya memiliki satu tujuan untuk membawa gerbongnya masing-masing. Makanya inilah yang luar biasa bagi NU sebagai ormas terbesar di dunia saat ini ya, karena memang dia memiliki struktur yang tidak modern, tapi memiliki fleksibel yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Nggak bisa dihancurkan ketika semua orang tidak suka dengan Pak Said misalkan, tapi ada tokoh lain ternyata di dalam NU. Jadi ketika tokoh NU digencet satu, itu akan muncul tokoh yang lain. Nah ini yang saya katakan sebuah strategi yang tidak secara desain, tapi itu memiliki kekuatan yang luar biasa sekali. Dan apa yang dilakukan Mas Ulil ini memang tadi dikatakan bahwa ada terjadi sebuah gap antara tradisi tinggi tadi itu, yang intelektual dan tradisi yang dibawa. Nah ini kadang-kadang ketika Mas Ulil melakukan shock terapi kepada masyarakat belakang, itu sebuah itu ingin menyambungkan kembali antara tradisi yang di atas itu dengan yang di bawah ini. Kadang-kadang memang terjadi turbulensi, itu wajar. Tapi toh akhirnya juga kita saling memahami. Inilah sebuah tahapan dan ternyata dalam posisi sekarang ini ternyata ada nilai-nilai yang harus dimunculkan dalam hal menyampaikan sesuatu kan. Karena ketawaduan itu sangat penting sekali. Karena itulah yang mengena. Barangkali konteksnya sekarang bahwa Mas Ulil mungkin memiliki jangkauan yang lebih luas dalam arti dakwahnya dan wilayah juga banyak medsos, dan itu harus membuat strategi baru tadi itu juga yang paling penting dalam kategori sekarang. Tapi tidak mengurangi penyegaran yang dilakukan bahwa memang selama ini memang kontekstualisasi keislaman itu penting sekali. Saya setuju dengan Mas Ulil bahwa Islamnya sekarang ini di Nusantara ini mau mengatakan Islam, kalau Islam di Nusantara, yang penting Islam yang ada di Nusantara ini adalah seperti halnya Kanjeng Nabi, dalam arti Islam kan agama penyempurna. Nah, seperti itu. Tapi kemudian untuk menyempurnakan itu kan sebenarnya kan sama. Allah juga
Tuhannya antara Yahudi, antara Nasrani. Tapi penyempurnanya itu di bidang apa? Apakah hanya akidah? Tidak. Ternyata Nabi Muhammad itu menyempurnakan akhlaknya. Nah, akhlaknya dalam hadis itu ternyata akhlaknya bukan akhlaknya Timur Tengah yang muncul ternyata. Ternyata akhlaknya orang-orang Nusantara. Dan itu lebih pas pada beberapa teks-teks hadis itu. Itu saya katakan bahwa akhlaknya Nusantara itu menyempurnakan akidah yang dibuat oleh Islam itu. Jadi tepat sekali kalau memang Islamnya yang bisa itu adalah Islam yang seperti kanjeng Nabi itu. Nah, kemudian mengenai peneliti, ya tadi juga saya setuju sekali antara banyak yang teks-teks tidak tertulis itu yang banyak sekali dan itu memang harus dijamah. Ini lebih banyak di Nusantara ini. Jadi kita mempelajari Islam di Nusantara tidak harus saja dilihatin saja, karena itu akan membaca teks saja. Makanya perlu adanya penelitian yang menjangkau lebih luas itu bahwa mengkaji keislaman di Nusantara ini tidak hanya teksnya saja yang ada di beberapa perpustakaan asing, tapi juga mempelajari masyarakatnya. Yang memiliki masyarakat adalah di sini juga. Makanya perlu ada penelitian yang di lapangan juga yang langsung apakah teks yang di sana itu mencerminkan kehidupan sekarang, gitu kan? Banyak teks-teks yang mengatakan bahwa ulama-ulama di lokal itu banyak melakukan perlawanan. Tapi apakah mereka benar-benar melanggar syariat? Ternyata tidak. Itu berarti kan tidak komben antara temuan-temuan penelitian itu dengan temuan di lapangan. Jadi penting sekali memahami konteksnya, memahami lapangannya, karena dan ini membawa ilmu-ilmu tafsir itu harus tidak hanya teksnya saja yang dipahami, tapi bagaimana mengembangkan keilmuan itu, bagaimana kita mengembangkan kasih tafsir, bagaimana masyarakat di lokal itu memahami sebuah tafsir. Bagaimana misalkan mereka menerapkan ayat-ayat tertentu. Nah, itu penting sekali dikaji dalam ilmu tafsir. Jadi tidak hanya teks ini artinya seperti tidak seperti, tapi bagaimana masyarakat Jogja memahami sebuah tafsir ayat ini misalkan. Nah, itu juga sebuah kajian yang menarik sekali dan itu membutuhkan ilmu-ilmu etnografi, ilmu-ilmu antropologi yang itu akan lebih luas kajiannya kita, karena dalam sejarah yang itulah yang akan menjadi penting untuk sebuah hikmah tadi, kebijaksanaan tadi itu. Nah, itu tambahan dari saya, Mas Dul, sudah bisa membantu. Terima kasih. Pertama soal Islam liberal. Sebetulnya saya sudah nulis panjang lebar tentang hal ini di Facebook ya. Kalau ada yang follow saya atau menjadi friend saya di Facebook, insya Allah sudah pernah membaca keterangan panjang lebar dari saya tentang masalah ini ya. Saya juga pernah ceramah mengenai hal ini di Wonosobo, di sebuah pesantren Tahfidzul Quran ya, di Kalibeber. Kemudian saya juga pernah bicara ini di Jogja, di sebuah kafe namanya Kafe Basa Basi, di tengah mungkin ada 1.000 mahasiswa kayak itu yang hadir, banyak sekali. Jadi saya sudah pernah membicarakan ini dengan cukup detail sekali, jadi mungkin kalau tidak puas dengan keterangan saya pada siang hari ini silahkan mengecek Facebook saya karena bisa dibaca secara terbuka. Di dalam pesantren itu ada ilmu yang disebut dengan ilmu balaghah ya. Ilmu yang salah satu teori dasarnya ya, ilmu balaghah itu adalah ilmu sebetulnya ilmu bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain secara efektif ya. Itu semacam ilmu komunikasi massa yang dalam tradisi pesantren disebut dengan ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu ada 3 aspek di dalamnya. Ada ilmu balaghah sendiri, kemudian ada ilmu yang disebut dengan ilmu ma'ani, ilmu tentang semantik ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu badiah, yaitu ilmu tentang elokuensi atau bagaimana kita menyampaikan pesan kita dengan bahasa yang persuasif, yang bisa menarik perhatian para audiens. Ini luar biasa. Tradisi pesantren itu punya ilmu yang namanya balaghah ini, yang salah satu fondasinya adalah atau semacam
kaidah yang penting dalam ilmu balaghah itu adalah bahwa diungkapkan dalam sebuah kata mutiara yang sederhana tapi maknanya mendalam, yang bunyinya adalah likulli maqamin maqalun. Ya, likulli maqamin maqalun. Setiap tempat itu ada wacananya sendiri. Ya, likulli maqamin maqalun. Setiap tempat, setiap konteks, setiap tantangan sosial itu punya wacananya sendiri. Nah, itu ilmu yang saya pelajari dulu selama bertahun-tahun di pesantren ya. Tidak bisa shortcut itu, harus belajar lama ya. Nah, karena setiap konteks butuh wacana yang spesifik, maka tidak bisa wacana itu diterapkan untuk semua hal. Ada konteks tertentu yang wacananya adalah Islam liberal. Tetapi ini hanya wacana yang bisa diarahkan kepada audiens tertentu. Ya. Jadi kalau saya bicara dengan teman-teman, ya ini mungkin istilah yang problematis karena mungkin perlu definisi yang ketat ya. Ya sementara kita pakai istilah di kalangan teman-teman Islam yang disebut dengan Islam fundamentalis, saya menggunakan wacana Islam liberal. Tetapi saya berbicara bukan kepada satu kelompok saja, tapi saya berbicara dengan banyak audiens ya, yang berbeda-beda karakternya. Nah, saya kalau berbicara dengan masyarakat umumnya orang Islam yang yang karakternya adalah memang seperti warga Nahdlatul Ulama dan kemudian juga umumnya orang Islam, bukan hanya NU ya, dimanapun. Makanya saya katakan Islam seperti yang dipraktekkan di Indonesia itu sebetulnya Islam dari dulu seperti itu. Nah, Islam seperti ini itu menurut saya tentu ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan di dalam wacana Islam seperti ini. Tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa Islam seperti ini itu justru punya banyak hal yang bisa ditawarkan keluar. Jadi dengan kata lain tidak ada soal dengan Islam seperti ini sebetulnya. Jadi tidak perlu ada semacam tanda kutip pembaharuan dalam Islam semacam ini, karena dia sudah banyak menawarkan hal yang cukup positif untuk dunia modern. Salah satu tawaran pentingnya adalah tadi itu teori tentang hikmah itu yang saya sudah jelaskan tadi itu. Salah satu inti hikmah adalah menjaga keseimbangan antara al-ulumul aqliyah dengan ulumul naqliyah, menjaga keseimbangan antara Islam, iman dengan ihsan, pentingnya tasawuf di dalam beragama. Itu semua menurut saya adalah tradisi-tradisi yang bagi saya universal dan bisa berlaku kapanpun dan bisa menjadi kontribusi yang penting di dalam memperkaya dunia modern yang menurut saya juga mengalami masalah besar ya. Tapi ini tema lain, mungkin bisa kita bicarakan satu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dunia modern itu mengalami masalah besar karena antara lain, saya sudah sering kali mengatakan ini ketika saya ngaji hikam dulu, ngaji ihya sekarang, dan pada beberapa ceramah saya katakan bahwa begini, dunia modern itu sekarang ini mengalami masalah karena makin lama mereka makin cenderung, ya ini agak klise, cenderung materialistis. Dalam pengertian, saya ini orang yang baca dengan cukup intens sekali gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang sekarang disebut dengan kelompok-kelompok ateisme baru. Richard Dawkins, Sam Harris, Steven Pinker yang barusan menerbitkan buku yang sekarang lagi ramai dibicarakan di mana-mana tentang perkembangan dalam humanisme modern, macam-macam. Saya suka gagasan-gagasan semacam ini, tapi saya ingin memberikan catatan kritis. Saya juga pernah tulis ini dalam note di Facebook saya. Catatan kritis saya adalah saya tidak nyaman, tidak setuju dengan wawasan paradigmatik yang dibawa oleh kelompok-kelompok seperti ini yang menempatkan kehidupan manusia itu hanya semata-mata sebagai kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum fisik.
Jadi materialisme dalam bentuk yang kasar sekarang itu kita jumpai di dalam buku-buku yang ditulis oleh kelompok yang disebut dengan New Atheist ini, kelompok-kelompok ateis baru ini. Di sini ada yang baca bukunya Richard Dawkins, God Delusion, ada nggak? Atau bukunya Sam Harris, The End of Faith. Anda baca di buku itu, salah satu gagasan yang menonjol adalah, atau misalnya Stephen Hawking, Anda baca bukunya apa itu, Grand Design atau Brief History of Time. Kalau Anda baca buku-buku, saya suka sekali buku-buku ini. Tapi saya mengatakan, saya sebagai seorang Muslim, saya mengatakan bahwa ada yang kurang di sana, yaitu wawasan ini, dan sekarang ini populer di kalangan anak muda karena ya sains sekarang dianggap sebagai ilmu yang paling puncak. Apa yang dikatakan sains sekarang ini dianggap sebagai otoritas yang tidak terbantahkan, kira-kira gitulah. Jadi sains sebagai semacam pemberi kata putus ya. Sama dengan orang salafi yang begitu mengutip ayat dan hadis seolah-olah diskusi selesai, maka orang-orang ini juga ingin menempatkan sains itu sama dengan Quran. Jadi kalau sains dikutip, diskusi harus berhenti. Jadi sains semacam berfungsi sebagai conversation stopper dalam istilahnya Richard Rorty ya. Jadi sains ditempatkan sebagai penghenti pembicaraan. Kalau ada perdebatan, ini kalau dalam konteks salafi kan, begitu kita kutip ya, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani, selesai diskusi. Karena itu sudah dikatakan Nabi dan Quran. Tetapi di segi yang lain juga ada orang-orang yang menempatkan sains, begitu dikatakan sains, diskusi berhenti. Jadi sains juga berfungsi sebagai conversation stopper. Nah, saya mengatakan bahwa dunia modern sekarang ini memang makin, tidak semuanya ya, makin ada kecenderungan yang kuat sekali mengarah kepada materialisme. Apa itu intinya materialisme? Materialisme adalah menganggap bahwa dunia fisik ini itu tertutup, selesai dalam dirinya, tidak ada kekuatan spiritual di baliknya. Nah, menurut saya pandangan semacam ini memang sangat kokoh sekali, pengaruhnya besar sekali. Karena ya sekarang ini dua kekuatan besar yang luar biasa, di satu pihak ada Salafi yang didanai Saudi Arabia. Ini ada sains modern yang luar biasa kokohnya karena disokong oleh lembaga-lembaga modern dari mulai perguruan tinggi sampai jurnal-jurnal ilmiah dan seluruhnya. Saya nggak mengatakan sains salah ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada yang kurang di dalam cara pandang semacam ini, yaitu bahwa dunia dipandang sebagai semata-mata fenomena material fisik. Nah, menurut saya dua-duanya ini menurut saya berbahaya. Tidak sehat untuk membangun kehidupan manusia yang normal. Karena saya percaya manusia, ya kita pernah dulu baca bukunya mantan presiden Bosnia Herzegovina, Aliza Izetbegovic ya. Salah satu ciri khas manusia adalah dia adalah satu wujud atau eksistensi. Bahasanya nggak filsafat banget ya Pak. Ya manusia itu adalah sosok yang di dalam dirinya ada dua dimensi, dimensi jasad dan dimensi rohani. Itu menurut saya salah satu unsur penting di dalam pandangan beragama. Nah, pandangan semacam ini itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari pandangan dunia materialistik seperti ini yang di bawah sains itu. Nah, saya merasa bahwa Islam seperti yang dikembangkan di dalam praktek sehari-hari umat Islam dimanapun, Islam Nusantara maupun Islam di Mesir atau manapun, itu menurut saya Islam semacam ini itu Islam yang menjaga keseimbangan tadi itu. Makanya saya sekali lagi ingin mengatakan ya bahwa ciri khas kombinasi antara pendekatan al-ulumul aqliyah wan naqliyah dalam tradisi Islam yang seperti itu buat saya itu salah satu mungkin capaian hikmah terbaik di dalam sejarah Islam, tapi juga bukan hanya Islam, dalam Kristen juga sama. Kalau Anda baca pikiran-pikirannya Syekh Hussein Nasr akan kelihatan sekali itu, bagaimana tradisi spiritual semacam ini itu sebetulnya ada pada semua agama. Dalam Islam begitu, dalam Kristen begitu, dalam Yahudi begitu. Dan ini menurut saya warisan yang menurut saya berharga sekali.
Jadi saya katakan Islam Nusantara itu kalau saya katakan Islam ini Islam yang diwariskan dari zaman Nabi sampai sekarang, saya serius dengan pernyataan itu. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu bid'ah karena dianggap ini melegitimasi praktek-praktek yang tidak ada di dalam generasi salaf dan seterusnya. Nah, tuduhan semacam ini saya anggap tuduhan yang tidak mengganggu konsep dasar tentang Islam Nusantara karena dari dulu juga ada begitu. Jadi buat saya, ya itu bagian dari kekayaan Islam. Tapi intinya bahwa Islam itu ada di jalan tengah yang seperti ini, menggabungkan antara tradisi ilmu-ilmu rasional dengan ilmu-ilmu yang tradisional, itu buat saya penting sekali. Jadi, nah kalau ada orang ingin menggunakan pendekatan yang sepihak saja, misalnya hanya ilmu-ilmu tradisional, mengabaikan ilmu-ilmu rasional, buat saya itu tidak sesuai dengan tradisi yang berkembang selama berabad-abad itu. Anda lihat saja semua ulama dari dulu itu, ngajinya mereka itu ya dua ilmu ini secara serentak. Al-Ghazali, gurunya Al-Juwaini, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Baqillani, Imam Asy'ari sendiri, pendiri Madzhab Asy'ariyah, itu juga mempelajari dua ilmu ini sekaligus. Ya. Jadi dari dulu seperti ini. Ya, ulama-ulama dari dulu adalah ulama-ulama yang menggabungkan antara dua tradisi. Jadi saya tidak menjawab langsung pertanyaan tadi itu karena saya ingin membawa Anda kepada jawaban yang lebih luas ya, yang lebih bernuansa. Jadi menurut saya jawaban terhadap pertanyaan tadi itu adalah pertama likulli maqamin maqam ya. Dan saya menganggap bahwa tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Islam seperti di Indonesia itu tradisi yang tentu saja tidak semuanya baik dan tidak boleh dikritik. Kritik bisa terbuka, tetapi secara garis besar sebetulnya Islam semacam ini itu Islam yang bisa menawarkan hal yang positif bagi dunia modern karena justru pendekatannya yang komprehensif, menggabungkan antara pendekatan nasional tapi juga pendekatan tradisional ulumul naqliyah, tapi sekaligus juga menerapkan pendekatan tarekat atau tasawuf itu. Nah, itu menurut saya penting. Nah, pertanyaan berikutnya adalah soal apa tadi? Soal bagaimana supaya teks dengan praktek itu selaras gitu ya, tadi dari Mas ya. Apakah teks itu kalau misalnya tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari apa gunanya? Nah, di sini menurut saya yang menjadi soal di dalam kehidupan Muslim sekarang ini, yaitu salah satu cara pandang yang sekarang berkembang adalah bahwa sama dengan kaum Islamisis di Barat yang meneropong Islam semata-mata dari warisan tekstual, tidak melihat praktek nyata. Ya tentu saja para Islamisis yang melihat sosiologi masyarakat Islam ada, tapi tetap pendekatan tekstual itu sangat kuat kecenderungannya di sana. Nah, di kalangan masyarakat Islam juga ada kelompok yang berpandangan bahwa yang tertulis di dalam teks itu seolah-olah merupakan satu-satunya cerminan dari Islam. Sementara bagaimana yang tertulis di dalam teks ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijaksanaan para tokoh-tokoh setempat, melihat hubungan antara ajaran dengan konteks setempat, itu jarang dilihat. Jadi bagaimana kiai itu menerapkan ajaran fikih dalam kehidupan nyata yang kadang-kadang kompleks. Mereka tidak memaksakan secara sepihak gitu, bahwa apa yang tertulis dalam kitab fikih harus menjadi diktum yang harus diikuti secara letterlek di dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya salah satu ciri khas ulama dari dulu itu. Kemarin waktu Stephen Hawking meninggal, ada seorang dai dari Timur Tengah yang terkenal sekali ini, Habib Ali Al-Jufri, yang saya suka sekali dakwahnya karena
saya menganggap Habib Al-Jufri ini contoh dai pada tingkat internasional yang menyuarakan Islam ala Islam Nusantara ini. Dia mengatakan begini, saya menarik sekali. Banyak orang yang tidak suka dengan Stephen Hawking antara lain karena dia ateis, terutama kalangan Muslim ya, atau kalangan beragama secara umum. Tidak suka karena Stephen Hawking mengatakan dalam salah satu bukunya yang terkenal Grand Design mengatakan bahwa alam ini cukup menjelaskan dirinya dengan hukum alam yang ada dalam dirinya. Tidak butuh penjelasan di luar itu. Tuhan itu tidak relevan di dalam menjelaskan dunia ini. Itu yang saya sebut tadi pandangan dunia materialistis itu. Nah, waktu Stephen Hawking meninggal kemarin di Twitternya, kalau tidak salah, Habib Al-Jufri mengatakan begini. Saya terharu sekali. Dia mengatakan orang Islam itu kalau ada orang meninggal dianjurkan mengingat kebaikan orang, bukan menyebut-nyebut kejelekannya. Kita berterima kasih kepada orang namanya Stephen Hawking ini, kata Habib Al-Jufri, karena dia menjadi contoh bagi kita. Bagaimana orang yang lemah tubuhnya tidak putus asa dan justru mencapai excellency atau keunggulan dalam bidang fisika teoritis yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tubuhnya normal kayak kita. Itu semacam kayak pertanda Tuhan bahwa tubuh yang lemah seperti itu tidak menghalangi akal manusia bekerja dengan normal. Saya keren sekali itu. Itulah cara seorang ulama yang meresapi hikmah itu, menanggapi situasi itu. Nah, saya merasa ya dari dulu ulama itu seperti ini. Tentu saja dengan mengatakan begini bukan berarti tidak ada ulama lain yang pandangannya keras. Ada, saya nggak menolak itu, ada. Tetapi benang merah yang ada dalam sejarah Islam ini bukan seperti itu. Kenapa saya kok sekarang ngomong begini, tidak ngomong soal Islam liberal? Ya, karena audiens saya sudah lain sekarang. Saya berbicara kepada kelompok yang memang tidak ada soal dengan masalah ideologi negara Pancasila. Saya tidak ada masalah lagi. Saya berbicara kepada orang yang mempunyai kekayaan spiritual yang sekarang ini menurut saya perlu ditunjukkan bahwa ini relevan untuk dunia sekarang. Jangan sampai ini bahayanya. Kalau kita tidak menyadari bahwa ada warisan penting semacam ini sehingga karena kita merasa minder dengan dunia modern, kemudian kita menganggap ini tidak relevan lagi. Karena kan memang ya salah satu tuduhan bahwa dunia Islam tradisional yang dikuat sangat mendalam dipengaruhi oleh cara pandang tasawuf, itu salah satu tuduhannya adalah dunia yang pasif, tidak progresif, karena itu seringkali dituduhkan kepada tarekat ataupun kepada tasawuf bahwa ini adalah sumber kemunduran orang Islam. Tapi sekarang itu tuduhan pada tahun-tahun 70-an, 80-an. Sekarang ini kalau kita lihat bagaimana diskursus orang Barat membicarakan Islam berubah lagi sekarang. Dulunya tasawuf dianggap sebagai sumber kemunduran Islam, sekarang dianggap sebagai sumber toleransi Islam. Coba, baru berapa tahun itu sudah berubah komentarnya kan? Dulu tahun 70-an orang semua komentar tasawuf itu adalah sumber kemunduran. Itu adalah halangan terhadap modernisasi. Sekarang kalau Anda baca amatan-amatan para sarjana Barat mengenai soal dunia Islam sekarang ini, kita butuhkan sekarang ini Islamic mysticism. Kenapa? Karena ini sumber toleransi. Kalau Anda baca bukunya Stephen Schwartz, The Two Faces of Islam, di situ dikatakan ada dua wajah Islam, wajah yang fundamentalis, wajah yang mystical. Yang mystical ini yang kita butuhkan. Jadi sekarang justru orang sadar bahwa tradisi ini yang dibutuhkan saat ini, ya kan? Itu yang ingin saya katakan, bahwa Islam Nusantara itu dasarnya memang ini, tradisi mystical yang kuat, tasawuf yang kuat, tetapi orang nggak bicara bahwa di dalam tradisi ini juga ada aspek lain, yaitu tadi itu gabungan antara al-ulumul aqliyah dan ulumul naqliyah, itu dua-duanya penting. Antara syariat itu menjadi dua paket yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, itu juga penting sekali. Terakhir,
Ini agak jalan ya. Tadi yang terakhir apa ya? Ada pertanyaan tadi Mas. Oh, hermeneutika. Ya, hermeneutika. Oh iya, munculnya Universitas Islam Internasional yang dirintis oleh Pak Jokowi sekarang, saya anggap ini salah satu inisiatif yang bagus sekali, penting sekali. Apakah ini bisa menjadi nanti pusat pengembangan Islam ala Indonesia yang bisa tanda kutip dikembangkan keluar atau diekspor keluar ya? Saya tidak tahu. Tetapi ini adalah satu cara kita exert an influence ya. Kita menunjukkan bahwa kita juga punya tradisi yang bisa kita sebarkan keluar. Kita bisa punya pengaruh keluar. Ya. Karena selama ini memang salah satu mungkin aspek kelemahan Islam yang berkembang di Indonesia adalah kita tidak merasa pede berhadapan dengan Islam-Islam yang datang dari model Islam yang datang dari luar. Ulama Nusantara itu mungkin karena saking tawaduknya, mereka merasa tidak pede berhadapan dengan para ulama yang berbahasa Arab. Padahal sebetulnya ilmunya tidak kurang daripada mereka. Ilmunya Kiai Sahal Mahfud almarhum itu tidak kalah dengan Yusuf Qaradawi atau Wahbah Suhaili. Ya kan? Cuma bedanya mereka yang di Arab berbahasa Arab, yang sini bahasa Indonesia. Sebetulnya ilmunya tidak kalah atau bahkan punya dari lain yang tidak ada di sana. Itu menurut saya penting. Nah, memang Islam di Nusantara ini kurang terekspos keluar karena tradisi kita yang tidak terlalu menonjolkan diri. Ya. Dibanding dengan Islam-Islam yang model-model Islam yang berkembang di dunia lain yang memang sangat asertif, ya. Sangat menonjolkan diri karena memang mereka merasa bahwa dengan warisan berbahasa Arab ini mereka merasa lebih unggul. Nah, tapi sekarang coba lihat, orang-orang sekarang di dunia Arab juga termasuk mereka mulai melihat bahwa terutama setelah peristiwa ISIS itu trauma sejarah yang luar biasa bagi Arab. Itu semacam kayak wake up call, semacam kayak menggugah mereka bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam sejarah Islam yang berkembang di Timur Tengah ini, yang mereka harus belajar dari praktek Islam di luar. Nah, itu menurut saya itu ya, ISIS ini memang membawa bencana, tapi dia adalah juga blessing in disguise. Bencana yang membawa berkah, azab tadi, sengsara membawa nikmat. Jadi ISIS ini adalah sengsara membawa nikmat karena peristiwa ISIS itu menjadi wake up bagi banyak kalangan di dunia Arab bahwa ternyata Islam model Islam yang mereka kembangkan itu ternyata malah dead end, jalan buntu. Dan saya kok menduga kenapa Saudi sekarang berubah, antara lain menurut saya, selain faktor-faktor dinamika politik internal mereka di antara para pangeran-pangeran di dalam kerajaan sendiri, dan kekuasaan, juga faktor lainnya itu mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang salah di dalam mereka mempraktikkan Islam. Karena itu kalau Anda 2-3 hari terakhir ini di koran-koran Arab memberitakan berita yang menarik sekali. Pangeran ini kan minggu yang lalu dia berkunjung ke pertengahan bulan Maret ya. Ini Maret ya? Maret akhir. Iya, Maret akhir. Ya, dia kan minggu yang lalu ke Amerika. Terus sekarang masih di sana. Masih di sana. Dan dia berikan wawancara ke Washington Post dan dia mengatakan begini. Ya, kenapa ideologi Wahabi itu berkembang pesat sekali? Sebetulnya salah satu kesalahannya juga tidak semata-mata dari dalam negeri, tetapi juga ada di luar negeri.
Jadi ideologi ini berkembang karena Amerika Serikat ketika era musim perang dingin membutuhkan ideologi yang bisa menjadi semacam penawar atau antidot, ya, menjadi vaksin yang bisa di antibodi melawan gerakan ideologi komunisme dari Uni Soviet. Dan yang paling bisa menangkal pergerakan komunisme di dunia Islam adalah Wahabisme. Dan karena itu selama era musim perang dingin, negara-negara Barat menyokong secara tidak langsung maupun langsung persebaran ideologi dan juga persebaran kelompok-kelompok yang belakangan menjadi gerakan Al-Qaeda. Nah, sebenarnya komentarnya Pangeran Muhammad bin Salman ini sangat diplomatis. Menurut saya sih suka karena kena sasaran. Karena selama ini kan yang disalahkan selalu pihak Saudinya, ya. Tapi dia juga mencoba, Amerika juga punya kontribusi. Menurut saya itu bagus. Karena memang betul, secara historis betul sekali. Negara-negara Barat pada masa era Perang Dingin, mereka membutuhkan ideologi Islam yang paling keras. Karena kalau yang moderat nggak bisa menangkal komunisme. Jadi yang paling keras itu yang dibutuhkan untuk menangkal komunisme. Dan mereka dibantu untuk menyebarkan Wahabisme. Jadi kita juga salah, kira-kira gitu yang mau pesan yang dikirimkan oleh MBS itu, ya. Dan saya setuju sekali. Karena menurut saya Amerika itu ngaco banget dalam hal ini, ya. Ngaco banget karena demi kepentingan politik sesaat, dia bisa bermain-main dengan ideologi yang membawa bahaya bagi banyak orang dengan memberikan bantuan yang luar biasa kepada ideologi ini. Dan itu yang dikatakan oleh Pangeran MBS dalam wawancara terakhir di Washington Post. Dan sekarang menjadi berita yang dikutip berhari-hari selama 2-3 hari terakhir di koran-koran Timur Tengah. Nah, jadi ISIS itu, kembali kepada ISIS, itu adalah blessing in disguise, membuat orang sadar bahwa Islam yang seperti ini itu memang bisa menjadi masalah, sehingga kita butuh warisan Islam yang lain. Dan warisan yang lain ya ini, warisan Islam yang tadi saya ceritakan itu, yang dari dulu sudah ada. Cuma problemnya memang Islam seperti ini itu tidak gegap gempita di dunia publik. Itu problemnya. Mereka tidak demonstrasi di jalan, tidak keluar-keluar di media massa atau media sosial. Sekarang sih sudah mulai lah, ya, keluar dari kandang dan mencoba untuk menampakkan diri. Tapi memang tidak seagresif kelompok-kelompok ini. Nah, itu menurut saya yang bahaya, karena menurut saya kita butuhkan dakwah baru untuk mengenalkan warisan ini. Nah, memang saya akui kalau kita mau menangani beberapa masalah-masalah tertentu,